Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, teman-teman. Saya akan membahas beberapa saham lanjutan, yaitu beberapa saham yang secara teknikal bagus dan ada potensi untuk siap naik. Ini adalah untuk besok tanggal 27 Februari 2023. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, terutama yang masih baru dan baru mengenal MS Trade and Investment Channel. Saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun, sehingga apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade, bisa dipastikan itu adalah bukan saya, dan saran saya teman-teman tidak usah ikut titip dana trading. Oke teman-teman, ini ada sekitar 7 saham yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebagian adalah merupakan perulangan dari saham-saham sebelumnya, karena prinsipnya saham itu yang beneran bergerak itu biasanya tidak sehari 2 hari. Misal pun ketika baru rebound sehari 2 hari dan kemudian ada take profit, itu wajar, terutama saham-saham yang baru berangkat dari dasar, baru rebound dari dasar, itu sangat mungkin karena itu masih ada yang namanya resistan volume, masih banyak yang namanya supply atau kondisi orang-orang yang nyangkut pada harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga ketika harga saham tersebut sentuh di harga tersebut, ada kemungkinan secara insting orang tersebut akan keluar dari saham tersebut. Oke, baik teman-teman, bahasan pertama adalah Temas ya. Kita lihat dulu. Ini beberapa video sebelumnya udah pernah saya bahas, yaitu Temas ini masuk ke dalam indeks MSCI ya teman-teman. Kalau nggak salah barengan dengan Energi Mega Persada. Kita coba tengok dulu. Kalau nggak salah barengan dengan ENRG ya. ENRG, Temas sama satunya saya lupa ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk Temas. Dari bahasan saya sebelumnya teman-teman, ini pergerakan cukup natural ya. Jadi ketika naik terkoreksi, naik konsolidasi seperti itu. Dan ini adalah kenaikan dia yang cukup smooth, dan saat ini dia sudah dekat dengan resistan dia di 3360 ya, 3360. Kita akan tengok dulu dalam tren yang lebih besar. Ini adalah weekly, dia juga ada resistan terlihat di 3360, monthly 3360. Jadi teman-teman bisa perhatikan dari monthly candle seperti ini, monthly candle atau candlestick bulanan, terlihat bahwa 3360 adalah merupakan resistan penting ya. Mode dari saham ini saat ini sedang OTW ke resistannya 3370, 3360. Di dalam pergerakannya tidak langsung naik, tetapi akan ada konsolidasi seperti itu. Itu adalah tipikalnya. Nah, sekarang yang menarik adalah kita lihat dulu untuk kondisi dari momentum dia. Sayangnya kenaikan ini kenaikan ini volumenya tidak ada yang kenaikan volume yang signifikan teman-teman ya. Kenaikan volume yang signifikan ketika satu saham harganya naik itu perlu, karena itu bisa membedakan mana tren yang kuat mana yang enggak ya. Jadi di sini sebenarnya secara volume flat, indikatornya sudah terbangun dengan baik dan momentumnya terbangun dengan baik, berada di atas 100, MACD-nya juga di atas 100. Tapi kalau kita bandingkan dengan kenaikan dalam pergerakannya si Temas sebelumnya, ini berbeda. Ketika naik di sini ya, ada lonjakan volume, ini indikatornya menjadi bagus sekali ya. Indikatornya higher high. Kalau sekarang memang higher high tapi belum begitu kelihatan karena memang volumenya masih belum. Kenapa volumenya belum muncul? Bisa jadi karena saat ini memang ini saham sedang mendekati resistan. Biasanya orang-orang masih malas menunggu ketika dia terkoreksi baru membeli lebih banyak, atau sekalian ketika dia breakout ya. Kita udah lihat dari kondisi momentum dan juga momentum dan MACD. Sekarang kita lihat dari ADX-nya. ADX-nya udah bener ya. ADX-nya udah bener dari kapan? Dari lama ADX-nya udah bener ya. Dari sini ini sebenarnya udah mulai bener.
ya. Di sini area-area ini saya petakan ya. Jadi area di sini ada kenaikan, arahnya benar, cuman dia kekuatan trennya belum ya, belum begitu kuat tapi arahnya benar. Dari sini terlihat arahnya benar ya, di sini arahnya benar, di sini arahnya benar. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa ini barang ada perulangan sebenarnya ketika naik terkoreksi begitu. Dalam weekly mungkin kita bisa ngelihat weekly-nya ini mulai bagus banget itu dari tanggal 2 Januari. Kalau kita mengandalkan atau menunggu indikator bisa lama ya. Kalau menunggu indikator bisa lama, kalau mau cepat adalah menggunakan naked candle atau hanya menggunakan indikator candle untuk masuk. Baru konfirmasinya adalah dengan menggunakan indikator. Hampir indikator apapun bisa memberikan konfirmasi ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Asingnya masuk terus, net buy terus-terusan begitu ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham sawit ya. Sawit kemarin kan harganya oke ya, di 4.200 ringgit. Nah, ini untuk LSIP ini sebenarnya juga udah beberapa hari saya bahas. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa ini sebenarnya beberapa hari ini cukup bagus chartnya. Dan kita lihat dulu memang untuk secara tren itu mulai tanggal 13 Februari, ini weekly ya. Jadi kita ubah dulu 13 Februari. Jadi kalau di weekly itu terlihat 13 Februari baru bagus ya. Tetapi di sini kita mungkin lihat dulu daily-nya. Daily-nya dia sebenarnya udah beberapa kali bagus ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol ya. Itu berarti arahnya benar, trennya juga di atas 20 atau trennya cukup kuat. Tetapi akan lebih bagus apabila birunya ini semakin tinggi, higher high, dan hijaunya semakin rendah. Birunya kalau nongol berarti plus DI-nya di atas 20, kalau hijaunya nongol berarti mains DI-nya di atas 20, itu menandakan arahnya benar bergerak ke atas, dan merah ini menandakan kekuatan tren. Semakin tinggi merahnya, itu artinya kekuatan trennya semakin kuat. Jadi kunci membaca arahnya adalah di biru atau hijaunya, sedangkan merahnya adalah kunci membaca kekuatan tren. Dari sini sebenarnya trennya masih terlihat agak lemah karena ini masih memang sama sih long down trend. Kita lihat dulu dalam momentumnya di sini terlihat ada volume yang mulai cukup besar ya. Indikatornya sudah bermain di atas, indikator momentumnya udah bermain di atas 0 tapi masih belum di atas 100. MACD-nya juga mulai di atas, sudah beberapa saat di atas 0 namun masih rendah. Artinya memang secara momentum secara tren baik dari momentum maupun dari indikator MACD ini terlihat sebenarnya trennya masih lemah begitu. Kemudian kita lihat untuk kondisi asingnya, teman-teman, asingnya dominasinya cukup kuat. Kalau kita lihat dalam 1 bulanan ke belakang, dominasi net buy dari asing adalah lebih kuat di dalam daily transaction untuk LSIP. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham lama ya, INKP, TKIM. Saya satukan aja dua saham ini. Kalau kita lihat secara tren masih belum ya, ini di momentum masih di bawah. INKP ya, momentumnya masih di bawah. Kemudian untuk ADX-nya juga dari sini kita bisa ngelihat bahwa ini saham arahnya masih turun. Dari mana Pak taunya? Taunya adalah birunya nggak nongol, hijaunya nggak nongol, berarti dia arahnya turun. Kekuatan trennya juga masih kuat ya teman-teman. Kita lihat untuk asingnya, untuk INKP asingnya masuk terus ya, net buy, tapi memang asing net buy ini tidak bisa menjadi patokan bahwa itu saham akan naik. Itu hanya sifatnya sebagai informasi tambahan ya, sebagai informasi tambahan saja. INKP berikutnya adalah TKIM, nanti akan saya satukan teman-teman. TKIM juga sama ya, TKIM juga sama, walaupun secara kecil sekali kita bisa melihat bahwa birunya mulai nongol, merahnya mulai nongol, berarti konfirmasi tren sedikit ada pembalikan. Kemudian kalau kita lihat dari momentumnya, sekarang
Momentumnya juga masih belum ya, masih bermain di bawah 0. Kemudian emergentnya masih bermain di bawah 0 juga. Sekarang kita lihat asingnya cukup besar, tapi lebih besar yang INKP tadi ya teman-teman. Jadi sementara memang dua barang ini hari ini terbaca di scanner saya, tapi sifatnya mungkin masih sangat-sangat awal ya teman-teman. Sifatnya masih sangat-sangat awal, jadi teman-teman mungkin ya dijadikan priority keberapa gitu aja. Kita bisa breakdown pergerakan dia itu hanya dari sini aja dulu, dari yang area hijau ini kita breakdown dulu. Kekuatan naik dalam area itu saja. Di sini kita bisa melihat ada resistan 7060, berikutnya 7150. Target sementara ke 7230 adalah untuk TKIM, kemudian untuk INKP coba saya breakdown kan tren paling kecil. Tren paling kecil kita ambil dari sini aja ya teman-teman. Untuk tren paling kecil kita ambil dari ini saja ya. Dari area itu swing high swing low nya kita ukur sekarang. Kita bisa melihat ada 8110 itu merupakan resistan, berikutnya adalah 8280 merupakan resistan kedua, dan sementara targetnya dia masih di 8420 di 50 retracement. Teman-teman bisa ngelihat ini barang keduanya sedang berada di bawah moving average 200, artinya ini barang sedang dalam bearish zone. Kecuali untuk TKIM ya. Kalau INKP-nya di bawah EMA 200, sedangkan untuk TKIM dia saat ini dekat dengan EMA 200. Nah, kalau disuruh milih gimana? Nah, tentu disuruh milih itu yang bagus adalah yang dekat dengan moving average 200, atau yang lebih bagus lagi yang sudah di atas moving average 200. Ya, bisa bertahan di situ dan menjadikan moving average 200-nya sebagai support, itu adalah lebih bagus. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham ESA. Kalau nggak salah ini laporan keuangan bagus teman-teman. Saya nggak ngelihat. Oke, melesat 894% ya. ESA, Surya Esa Perkasa, perusahaan energi dan kimia melalui kilang LPG ya. Ini sepanjang 2022 mencatatkan laba bersih melonjak 894% ya teman-teman, itu adalah ESA. Nah, ini rilisnya tanggal 21. 21 tuh hari apa ya? Ntar 21 berarti dia udah rilis ya. 21 tuh tanggal Selasa teman-teman, Selasa. Tapi melesatnya kita lihat dulu. Selasa dia melesat. Selasa itu tanggal 21. Iya, berarti ketika hari Selasa itu dia di 920 1050. Jadi udah naik sekitar 3 hari teman-teman, udah naik sekitar 3 hari, dan per hari Jumat kemarin dia bisa bermain di atas EMA 200 cukup meyakinkan, karena sebelumnya dia dari tanggal 15 Desember dia tidak mampu closing di atas EMA 200-nya. Jadi ini oke ya. Dengan ini dia sudah berada di bullish area lagi. Kita lihat momentumnya terjadi spike volume yang sangat signifikan ya. Ini kalau ada kelanjutan dia akan mendorong indikator untuk bergerak di atas zona yang lebih baik, atau minimal dia bisa meloncat dari 0 kemudian ke 100. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kalau dia sudah bermain di atas 0 itu berarti mulai ada niat, dan ketika sudah berada di atas 100 itu artinya memang dia niat bergerak. Contohnya adalah ketika di sini teman-teman ya. Harga naik, volume naik, dan di sini indikator semuanya terbentuk naik. Kemudian untuk ESA kita lihat dulu untuk ADX-nya. ADX-nya itu mulai bagus tanggal 23. Tanggal 23 ADX-nya mulai bagus hari Kamis ya. Hari Kamis Jumat mulai bagus. Terus kita lihat dulu untuk asingnya, tadi udah kita lihat belum ya. Asingnya terjadi net buy yang signifikan tanggal 24 kemarin teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk ESA ya. Bisa diperhatikan untuk ESA teman-teman. Baik, berikutnya adalah saham broadcast ya, SCMA. Kita lihat dulu, ini kemarin
saya bahas dulu lama ya, sekitar mungkin 3 minggu lalu pernah saya bahas, tapi pergerakannya masih belum bagus ya, karena dia ketemu di 50 retracement ya. Jadi teman-teman yang kalau mau tahu satu saham yang turun ya, terus kemudian rebound. Nah, rebound ini kita menggunakan Fibonacci untuk mencari resistan, dan di sini umumnya di 50 ini kita bisa melihat kelakuan satu saham di 50 itu apakah dia akan konsolidasi di situ ya, sideways. Seperti ini sebenarnya dia kan sideways. Nah, sideways itu kan harus diakhiri dengan kenaikan atau penurunan gitu. Nah, ternyata dia memilih untuk turun. Ada sideways atau reakumulasi. Ketika dia mau naik, ada sideways, itu adalah bagus sebenarnya. Ya, yang penting ketika dia terkoreksi itu tidak berlebihan di area-area koreksi yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya juga masih belum berlebihan hitungannya, karena area-areanya ini adalah sebenarnya juga merupakan support sebelumnya. Ini sebenarnya sideways aja, karena dia tidak terkoreksi lebih dalam lagi dari support yang sudah terbentuk. Dan kemudian dia bisa bermain di atas atau closing di atas 2200 atau supportnya, dan sekarang dia dekat di atas MA200 di 225. Teman-teman perhatikan resistannya di 225, berikutnya 230, dan sementara targetnya masih di 240 atau merupakan 50 retracement untuk SCMA. Secara tren kita lihat dulu, ADX-nya masih belum kebentuk, trennya masih belum bagus, secara momentum juga masih belum ya, memang karena volumenya juga masih belum kelihatan. Asingnya juga mix ya, net buy, net sell begitu. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham Bara Multi Sukses Sarana. Kita akan tengok dulu untuk kondisi chartnya. Dia ada, ini pernah saya analisa cukup sering ya sebelumnya. Saat ini memang masih berada di area-area dasar ya teman-teman. Simple aja sih, sementara dia 4175 itu adalah merupakan resistan. Resistan pertama di 23,6 retracement sekaligus merupakan MA200. Kita intip untuk trend ADX-nya, masih ADX-nya birunya mulai nongol tapi hijaunya belum ya. Jadi memang baru awal-awal saja, masih sangat spekulatif sifatnya untuk pergerakan dari BSSR ini teman-teman. Masih sangat spekulatif, masih belum jelas, tapi memang sudah terlihat sinyal dari candlestick-nya. Secara momentum belum juga ya, momentumnya belum karena volumenya juga belum nongol. Kemudian kita lihat untuk asingnya sih mix juga, net buy net sell begitu ya. Memang dia sinyalnya baru cross up MA3 MA5 ya, cross up-nya awal-awal ya, memang masih sangat-sangat spekulatif gitu ya teman-teman. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada sekitar 6 saham ya yang saya bahas dengan teknikalnya. Oke baik teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.